membahasnya sudah bergabung melalui telekonferensi Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Pak Wahyu, selamat sore. Selamat sore, Mbak Stefani. Ya, Pak Wahyu, tadi jurnalis B-Universe dari lapangan melaporkan bahwa AH sudah jadi tersangka, sementara ayahnya AKBP Akhirudin ini sudah dicopot dari jabatannya, kemudian juga akan disanksi penempatan khusus. Tapi Kompolnas sendiri, dalam hal ini kolega Anda, Bu Pungki, mengatakan bahwa seharusnya juga bisa dipidana Akhirudin. Apakah ini karena memang diduga Akhirudin ini melakukan pembiaran penganiayaan, karena diduga juga ada di lokasi kejadian saat itu, sehingga seharusnya saat ini juga sudah dicari unsur pidananya, sudah sampai ke sana pengusutannya, atau Anda punya pandangan lain, Pak Wahyu? Ya, terima kasih Mbak Stefani. Jadi pertama tentu Kompolnas prihatin dengan informasi dari kejadian ini. Kemudian kami menginformasikan juga tadi pagi kami Kompolnas sudah mengutus salah satu komisioner kami Pak Yusuf Hasim untuk ke Medan, dan tadi siang sudah diterima oleh Kapolda dan para pejabat utama, sudah penjelasan lengkap mengenai tindakan terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Hari ini putusannya memang baru dinyatakan sebagai melanggar kode etik sehingga ditempatkan di patsus, ya, di tahanan, istilahnya penempatan khusus, ya. Kemudian ini kan sedang proses penyidikan, pemeriksaan. Tentu kalau nanti ditemukan ada ada unsur-unsur pidana selain tindakan etik, tentu ada juga nanti tindakan sanksi pidana. Dan kalau kita lihat kasusnya ini, unsur pidana yang paling mungkin adalah pembiaran, karena sudah ada bukti yang tidak bisa dihilangkan ketika kejadian yang bersangkutan ada di tempat dan membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Jadi saya kira dengan Bu Pungki tidak ada perbedaan, hanya ini informasi terbaru. Keputusan mengenai pidana itu tentu nanti akan ada berbarengan dengan sekarang ini juga dilakukan sidang etik, karena sidang kan belum dilakukan sehingga hukuman etik pun belum diputuskan, ya. Pak Wahyu, mungkin bisa jadi pengetahuan juga untuk publik, termasuk soal dugaan ada penodongan senjata di sini. Berarti memang mekanismenya harus menunggu dulu sidang etik, baru kemudian dicari unsur pidananya, atau sebenarnya bisa paralel? Paralel, tidak harus sama, tidak harus seperti. Memang pada peraturan yang lama itu harus pidananya ingkrah dulu baru etik, tetapi Perpol yang baru, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, tidak menegaskan soal hal itu, sehingga dilakukan paralel seperti kasusnya kasus Ferdy Sambo misalkan, itu paralel juga, sehingga banyak dilakukan hal seperti itu. Mungkin perlu ada informasi bahwa sekarang itu posisinya AKBP Akhirudin Hasibuan itu di patsus itu statusnya, kalau dalam istilah umum tahanan lah, tahanan. Kalau di dalam etik namanya penempatan khususnya. Nanti akan ada sidang kode etik, karena dia pangkatnya AKBP dan di Polda, maka sidang kode etik nanti akan dipimpin oleh minimal bintang 1. Jadi mungkin Wakapolda atau mungkin langsung Kapolda, atau Kapolda menugaskan yang lain. Nah, ini nanti yang akan mengaturnya adalah Kabid Propam. Nah, kalau kita lihat pada ketentuan di Perpol itu ada di pasal 107 disebutkan di etik itu ada sidang etika, sanksi etika dan sanksi administratif. Sanksi etika itu untuk yang ringan, sanksi administratif itu untuk yang sedang atau berat. Kalau lihat kasusnya AKBP Akhirudin Hasibuan, ini jelas kasusnya sanksinya sanksi berat karena ada unsur pidananya dan ada unsur menarik perhatian publik. Nah, perlu diketahui publik juga di dalam pasal 109 itu ada level-level vonis, ya, dalam tanda petik, ya, istilahnya vonis hukuman untuk sanksi administratif. Yang pertama itu mutasi demosi minimal 1 tahun, yang kedua penundaan kenaikan pangkat antara 1 sampai 3 tahun, yang ketiga penundaan pendidikan antara 1 sampai 3 tahun, yang keempat penempatan khusus maksimal 30 hari, dan yang kelima PTDH, itu levelnya. Nah, hukuman sanksi administratif itu tidak menutup sanksi pidana. Jadi bisa saja sudah kena sanksi etik, nanti kalau ketemu pidana, sanksi pidana. Jadi itu perkembangan seperti itu, Mbak. Dan tadi dari teman kami, Komisioner Yusuf sudah memberikan info ke kami bahwa Kapolda sudah tegas akan mempercepat proses ini, baik sidang etik maupun proses pidananya. Jalan secara paralel, termasuk juga PPATK yang mengatakan ada indikasi TPPU di sana. Menurut Anda, seharusnya penanganan seperti apa yang dilakukan oleh Polda Sumut? Sejauh informasi yang kami dapatkan, sudah dibentuk tim khusus untuk dugaan kepemilikan gudang solar di Kota Medan. Nah, kalau kepemilikan gudang solar masih kewenangannya Polri, dalam hari ini tentu penyidik di Polda Sumatera Utara. Tapi kalau untuk
PPAT dan sebagainya itu tentu kewenangan instansi lain. Kami Kompolnas tentu sebagai pengawas fungsional dan pengawas eksternal, kami mengawasi proses yang dilakukan oleh pihak Polri. Jadi mengapa kami perlu datang? Karena berita ini kan sudah liar kemana-mana. Jangan sampai nanti kasusnya justru yang dibahas soal kekayaannya, tapi kasus yang utamanya diabaikan. Maka kami konsentrasi agar kasus penganiayaan juga nanti berjalan dengan sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian juga kalau ada kasus-kasus pidana terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan itu juga nanti bisa diproses. Nah, soal kemudian hal-hal lain tentu itu kewenangan dari instansi lain dan bukan tupoksinya Kompolnas untuk mengawasi. Ya, tapi kami mendorong agar Polda juga memberikan support kepada instansi lain itu memberikan data-data dan dorongan agar kasus ini terbuka ke publik secara luas agar transparan, Mbak. Ya. Karena banyak yang menilai kasus ini seperti kasus Mario Dandi Jilid 2, Pak Wahyu. Apa yang harus dilakukan Polri sehingga jangan sampai kemudian dari kasus ini merembet jadi kepercayaan publik terhadap Korps Bayangkara jadi berkurang karena kasus ini? Ya, jadi perlu ini saya sampaikan ke banyak pihak bahwa ini problem di Polri. Seorang polisi itu dia bukan dewa, bukan malaikat. Tetapi sebagai anggota Polri, sebagai polisi, dia terikat dengan norma-norma yang harus dilakukan, kepatutan-kepatutan yang harus dipatuhi, dan juga kewajaran yang harus dilakukan sesuai dengan posisinya sebagai Polri. Maka doktrin sebagai pelindung, pengayom, pelayan itu harus menjadi ideologi anggota Polri. Ketika ini tidak menjadi ideologi, maka kewenangan besar yang diberikan negara kepada polisi, pada anggota Polri, tentu nanti akan menjadi bias, dia bisa diselewengkan atau disalahgunakan. Dan ini yang terjadi pada AKBP Akhirudin Hasibuan. Ini menunjukkan bahwa reformasi kultural di Polri belum berjalan efektif, masih maju mundur. Sehingga agar tidak terjadi seperti ini, maka pertama harus tindakan tegas. Yang kedua tentu dari internal Polri harus berani melakukan akselerasi reformasi kultural ini secara radikal, dalam bahasa saya radikal sehingga jangan sampai hanya ulah 1-2 orang kemudian institusi yang anggotanya 450.000 orang ini menjadi terpapar semua. Ini kan perilaku sebagian kecil anggota tetapi sudah mencederai institusi. Jadi memang ketegasan ini harus menjadi hal yang dilakukan oleh internal Polri, bukan sekedar membuat efek jerah tapi juga literasi kepada publik bahwa Polri memang benar-benar mau serius melakukan reformasi kultural ya. Tentu kita tidak berharap ada jilid-jilid berikutnya ya Pak Wahyu ya dari kasus ini. Terima kasih Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto sudah bergabung bersama Berita Satu Sore. Salam sehat selalu Pak.